Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi yang non-muslim. Video ini tentang sistem informasi WebJS Sisda Kabupaten Malang. Sisda itu adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Sumber Daya Air. Kebetulan wilayah yang pernah kita kerjakan adalah Kabupaten Malang. Alamat URL-nya bisa diakses di 150.114.8.12/Sisda-Kap Malang. Jadi ini aplikasi sudah di-online-kan, bisa diakses dimanapun, asal ada terkoneksi dengan internet. Oke, saya lanjut. Ini tampilan depan, ada menu halaman utama tentang Sisda, regulasi, dan sebagainya. Di sini ada menu login. Jadi kayak ini tadi sudah. Jadi menu login itu kalau kita tanpa login hanya viewing, hanya menampilkan data. Tapi kalau kita sudah login, otomatis kita punya hak penuh untuk editing, baik itu menambah data, menghapus data, atau melakukan perbaikan data. Kita scroll ke bawah. Di sini ada tiga tombol. Tombol WebJS, tombol data chart, dan data tabular. Kalau scroll ke bawah tentang Sisda, tentang sistem informasi sumber daya air. Terus ke bawah lagi ada album foto, dan di bawahnya lagi tentang dinasnya. Yang saya demokan pertama kali adalah WebJS. Kalau kita klik WebJS, nah ini akan tampilannya seperti ini. Ada pelontong-pelontong di sini, ini daerah irigasi, ya. Kalau kita lihat legendanya, nah ini legendanya bangunan pengairan, itu legendanya bagi sadap dan seterusnya. Terus ini saluran, ini daerah irigasi yang warna-warni ini. Kalau warna biru gini ini wilayah Dampit. Ya. Terus di sebelahnya lagi ini ada base map. Base map ini bisa kita pilih punyanya Google, punyanya Bing, atau OpenStreetMap. Misalkan kita pakai citranya Google. Nah, seperti ini ada citra Google. Kalau kita pakai citranya Bing, nah seperti ini. Kita pilih citranya Google. Terus ini daerah irigasi ini kita bisa transparansikan. Jadi ini misalkan 50%. Nah, ini transparansinya. Kalau kita zoom, misalkan ini. Nah, ini kita transparansikan seperti ini. Untuk menyajikan informasinya tinggal klik saja. Di mana misalkan di ini bangunan ini yang warna hijau. Nah, informasi akan muncul di sebelahnya. Untuk base map, layar legenda bisa kita hide, ya. Untuk memunculkan tinggal klik yang tanda bulat atau kita hilangkan. Dihilangkan. Kalau memunculkan lagi tinggal ada menu di sebelah sini. Nah, ini ada layar dan legenda, klik akan muncul. Nah, yang tadi kita lanjut, yang klip ini informasi bangunannya. Terus kalau informasi salurannya kita klik sini. Nah, ini salurannya, klip. Informasi tekstualnya ini kalau bangunan. Nah, ini yang klip ini informasinya ini. Kalau informasi foto, nah ini fotonya. Kalau kita klik, nah, foto dari bangunan air tersebut. Klik sekali lagi akan kembali. Foto tidak dibatasi sebanyak-banyaknya karena data foto itu bisa juga untuk history, hanya bisa untuk history, jadi bisa ditambah foto-fotonya dengan cara pilih filenya dipilih terus diupload. Oke, saya lanjut. Misalkan kita saluran, ini informasi saluran. Nah, ini seperti ini informasi saluran. Kalau kita melakukan editing, ya editing misalkan kita salah entry data atau salah gambar, bisa kita lakukan edit. Nah, ini kita masukkan
kita perbaiki, misalkan keterangan atau struktur kita tulis ini uji coba, misalnya seperti itu. Terus data petanya salah gambar, bleset misalkan gitu, bisa kita perbaiki. Caranya kita klik sekali lagi, terus kita geser, nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita klik tombol update, otomatis data akan terupdate. Untuk melakukan editing ini tidak harus kita datang ke kantor dengan laptop tertentu, tidak harus. Semua laptop bisa, asal ada browsernya dan koneksi internet. Untuk lokasi tidak harus ke kantor, kita bisa dilakukan dimanapun. Yang tadi itu harus ada internetnya. Ini tidak saya simpan karena ada bagian tersendiri untuk data. Ini clear, ini batalkan, tidak usah disimpan. Terus umpamanya kita akan nambah data baru, misalkan ada saluran baru. Ada saluran baru, ini saya tutup. Nah, ini ada saluran baru, itu ada new data. Kita klik, terus kita pilih layernya, misalkan saluran, gambar objek baru, baru kita gambar. Misalkan di sini ada saluran baru, seperti ini. Nah, misalkan double klik terakhir, kita masukkan informasinya, nama DI, wewenang dan sebagainya, terus kita klik simpan. Otomatis data akan tersimpan. Nah, seperti itu. Sekali lagi, ini data tidak saya simpan karena untuk masalah data ada tim tersendiri. Saya clear, kita batalkan. Nah, itu tadi. Terus pencarian. Oke, kita pencarian tuh bisa kita tampilkan di menu tabular. Jadi ini kita klik, ini tabel. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kalau kita geser, ini data tabular untuk layar bangunan. Ya, seperti itu. Ini kalau pencarian misalkan yang kondisi rusak. Ini ada kondisi. Pencarian itu ada pilihan constraint, does not contain, macam-macam bisa dicoba. Dan misalkan kita tulis rusak. Nah, ini ada dua, ya kan, di Singosari dan Tumpang. Lokasinya di mana? Kita klik aja ini. Nah, dia akan menzoom lokasinya. Ini kayak kecil. Nah, ini dia akan menzoom ke lokasi Tumpang yang rusak. Yang satunya lagi ini tadi Singosari. Terus yang Tumpang kita klik, dia akan menzoom ke lokasinya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk kembalikan tinggal ini ada reset. Nah, ini pencarian. Jadi ini pencarian pada kolom kondisi. Kalau pencarian misalkan kalau yang di sini pencarian untuk semua kolom. Misalkan saya tulis karang gitu aja. Nah, semua di kolom yang ada tulisan karang akan terselect seperti itu. Kalau ini pencarian untuk semua kolom, kalau ini pencarian di kolom tersebut, di setiap kolom. Di tabular ini juga bisa kita lakukan grouping. Jadi di sini kan ada Singosari, ada misalkan kita Kepanjen gitu. Kan? Tapi saya kepingin di grup berdasarkan wilayah UPTD. Nah, caranya tinggal drag ke atas. Nah, ini jadi ini akan tergrup ini tergrup berdasarkan UPTD. Jadi Bulu Lawang di grup ada 25 bangunan, Dampit ada 54 dan seterusnya. Dan data ini bisa di-download berupa Excel. Tapi kita harus login terlebih dahulu. Kalau untuk yang tidak login tidak bisa download. Jadi kita praktekkan kalau download, kita klik, kita simpan di mana file Excel-nya. Ini proses download. Hasilnya kita buka. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil dari Excel pun sudah di grup berdasarkan UPTD tadi. Ini. Kalau kita grup berdasarkan
UPTD dan kondisi misalkan ya. Ini tidak saya simpan. Dasar kondisi, jadi ini UPTD sudah di grup, kondisi kita drag lagi. Nah ini, jadi kondisi baik bulu lawang, kondisi itu sudah tergrup dan kita download berupa Excel. Otomatis Excelnya akan tergrup berdasarkan UPTD dan kondisi. Nah ini kita buka file Excelnya. Nah ini sudah tergrup. UPTD ada 25 bangunan, kondisi baik ada 25. Jadi bulu lawang ini kondisi baik semua, dampit baik semua, kepancing juga baik, ngajum baik, mengantang ya, terus Singosari. Nah ini Singosari ada baik dan ada rusak 1. Kita grup berdasarkan UPTD dan kondisi. Untuk tabular lainnya, misalkan untuk saluran sama, jadi bisa kita lihat di sini, ya kan, bulu lawang bisa kita grup kayak tadi, bisa di download berupa Excel. Saya rasa cukup. Jadi kita tadi sudah mendemokan cara menyajikan informasi, editing, dan menambah data baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.